Bersama the one and only yang punya sensi. Nggak asal-asalan gitu kuliah. Penyesalannya selalu datang belakangan ya. Bener. Kalau di depan namanya pendaftaran, Pak, ya kan? Gila, udah punya anak masih mimpinya touring dari Jakarta sampai Bali. Ini motor, kalau sepengingatan gua sih, kayaknya banyak modifan ya. Balik lagi di Ngabers bersama the one and only yang punya sensi. Aduh, enggak, Pak. Kita mah cuma pengunjung aja. Harald Arkan, apa kabar, Harald? Halo semuanya, baik, alhamdulillah. Gue nah Harald udah dari sebelum YouTube sebenarnya. Atau sudah nge-YouTube waktu itu ya? Pokoknya belum deh, kayaknya udah lama banget sih itu. udah lama banget ya? Iya. Jadi singkat cerita dulu, gue sempat hampir ngebeli motornya dia. Dia pernah punya R6 yang limited edition ya? Bukan limited edition sih, tapi kayak lebih ke mungkin special edition aja. Karena liverynya tuh beda dari yang lain gitu loh. Livery jarang loh. Iya emang. Jadi emang. R6 biru putih, tapi silver. Biru putih ada gold, velgnya gold waktu itu. Keren sebenarnya. Iya. Dan jarang kan itu? Jarang. Sekarang aja gue udah nggak pernah ngeliat lagi. Iya. Jadi dulu gue hampir beli, cuman akhirnya waktu itu belinya jadinya ZX 6. Gimana sekarang? Apa kabar, Alt? Baik sih. Sibuk ngapain sekarang? Sibuknya kurang lebih mungkin sama kita kali ya. Harus sudah menjadi bapak-bapak. Iya, benar. Gimana perasaan jadi bapak-bapak? Agak ya lebih effort aja kali ya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Waktu gitu loh. Lebih ke waktu sih mungkin iya ya. Kayak sih. Mau kemana-mana prepare jadi lebih lama. Berarti gitu. 9 bulan ya sekarang ya? Sekarang 9 mau 10. 9,5. Iya. Lagi lucu-lucunya lagi mau digendong siapapun. Ya ntar udah berumur setahun kayak Eran udah mulai nggak mau apa. Oh gitu ya? Udah masuk setahun malah gitu ya? Udah mulai tahu orang kali ya? Udah mulai tahu Iya, orang. iya. Cuman hebatnya Harald nih ya udah punya anak dan masih kecil, masih touring loh. Udah berapa kali lo touring sejak lahiran? Udah berapa kali ya? Touring-touring deket sih kayaknya udah kayak Bandung Puncak gitu mungkin udah 2 atau 3 kali kali ya. Bali semenjak udah... lahir. Bali baru sekali kemarin. Tapi kan Bali kita kirim juga Pak, ibu sama anaknya kita kirim juga. Tetep juga sih Pak. Dia sepet-sepetnya loh, udah mulai touring dari Malang loh ya. Itu kenapa? Touring dari Malang? Dari Malang. Jadi motor dari Jakarta gua kirim ke Malang, baru abis itu kita start motoran itu dari Malang sampai ke Bali gitu. Dia tuh sesering itu loh. Touring Malang Bali kok kayaknya ya. Iya, enggak sering juga sih, baru kalau motoran baru 2 kali. Motoran baru 2 kali, tapi kalau mobilan dari Jakarta sampai Bali mungkin udah berapa ya? Udah 7 kali ada kali. Iya, dia juga sering mau touring pakai mobil. Pokoknya dia tuh doyan touring aja. Dan jalan-jalan healing kalau kata anak zaman sekarang ya. Nggak motoran, nggak mobil, dan anaknya dibawa loh. Iya. Dibawa gitu. kan? Bawa. Tapi kalau kemarin gue kirim pakai pesawat. Hanya dikirim udah kayak Dikirim pakai pesawat. Sama ibunya juga. Tapi lu ke Bandung aja sama anak lo udah berapa kali? Kalau ke Bandung. Dari kecil kan? Iya, sering gue bawa sih dari 3 atau 4 bulan udah gue bawa ke Bandung gitu. Gue cukup amazed sih, dia doyan jalan-jalan sampai anaknya dibawa touring naik mobil. Gue aja waktu itu nggak berani loh. Lo tuh sebenarnya mulai motoran dari kapan sih lo? Gue mulai motoran kalau bisa dibilang mungkin dari SMP kelas 3. Pakai apa tuh dulu? Waktu itu sih masih pakai motor matic, tapi motor sport pertama kali waktu itu dibeliin orang tua itu SMP kelas 3 itu Ninja 2,5 karbu. Belum ada injeksi waktu itu. Oh, Ninja karbu. Iya, itu menjelang injeksi waktu itu. 2000. Berarti bukannya first gen banget ya? Sorry, bukan yang bener-bener waktu baru launching banget. Yang mana? Karbunya? Enggak. Kalau itu enggak. Tapi abis itu tuh baru launching yang injeksi. 2012 kalau nggak salah deh, seinget gua. Itu udah pakai motor sport tuh ya jatuhnya? 2,5 karbu waktu itu, Ninja 2,5. Udah diapain aja tuh? Itu sih ya waktu itu kita cuma taunya pokoknya make aja. Nggak diapa-apain sih dulu. Karena beli second juga kebetulan knalpot udah diganti gitu kan. Jadi kayak ya udah tinggal pakai aja. Dari situ kemudian apakah passion lo terhadap motor sport berkembang, apa emang lo dari kecil pengennya motor sport gitu? Mungkin pengen motor banget sih pas SMP sih. Oh iya? Iya, pas mulai dari SMP sih emang suka motor gitu. Kebetulan bokap gue emang juga suka main motor dulunya. Iya, bokapnya Harald tuh kebetulan emang suka otomotif ya? Iya, kebetulan emang sama juga gitu. Suka hobinya juga mirip-mirip, sukanya juga mirip-mirip gitu. Makanya mungkin ya bilangnya buah nggak jatuh. Tidak jatuh dari pohonnya. Iya, jadi kurang lebih sama. Karena Dari bokap juga suka otomotif. Dari Ninja 2,5 terus kemana? Abis Ninja 2,5 dijual, terus waktu itu ganti Ninja 2,5 lagi tapi yang injeksi. Oke, berarti SMA Ninja 2,5 injeksi. Iya. Itu sampai lulus tuh? Enggak, itu kelas 1 deh kalau nggak salah. Kelas 1 SMA, Ninja 2,5 injeksi, terus habis itu dijual
sempet beli mobil, kalau menurut gue sih agak jadul ya. Apa? Tahun 97, mobil-mobil tahun 97, Mitsubishi Galant. Oke, Galant udah hiu ya? Iya, Galant Hiu. Hiu apa? 97 tuh udah Hiu. Sebelumnya yang tahun 95 tuh belum Hiu. Oke, berarti lo sempat jadi anak mobil tuh? Iya, sempet lah. Terus, Habis apakah tidak itu, bertahan? Tidak bertahan karena waktu itu tuh banyak problemnya lah. Oke. Mobilnya tuh banyak problemnya ya. Maklum sih namanya mobil tua gitu ya, tapi Ya, dulu ya, ya. taunya cuma make doang, jadi kayak Dulu baru pakai- make. belum mendalami bengkel. Iya, itu belum. benar. Jadi make cuma kayak setahun atau 2 tahun doang, ada masalah di kaki-kaki, habis itu gue jual. Padahal sih mobilnya enak banget. Kencang tuh. Iya, Bokap gue juga pernah punya dan itu salah satu mobil yang kencang lah. iya, 2.400 soalnya kan. Wah, itu mobil kencang. Sedan Sekarang 2.400. harganya sih Sekarang 60-70-an. gue nggak tahu deh, gue belum lihat harganya berapa, tapi waktu itu gue ngambil itu kayak sekitar 80 atau 90-an. Itu makanya mobil kencang kalian kalau ada budget 70-an tuh mobil kencang tuh. Dan tampilannya juga oke sih menurut gue. Oke, gue suka banget mobil Iya. itu, keren. Dari Galant, terus Galant gue jual, abis itu beli Ninja 2,5 FI lagi, injeksi lagi, balik lagi. emang Kawasaki fanboy dia. Dari dulu Kawasaki terus ya Kawasaki kayaknya. dulu ya. Beli Ninja 2,5 FI lagi, sama waktu itu tuh gue ada, jadi mobil tuh pakai Jazz akhirnya. Jadi Galant dipecah lah ya. Iya, Galant akhirnya gue beli Ninja 2,5 FI sama waktu itu ada Jazz. Terus mulai SMA kelas 3 mulai tahu moge gitu kan, di jalan tuh suka ngelihat model-model gitu. Dulu cuma pakai doang lah ya. Iya, gini. akhirnya waktu itu Jazz dijual. Oh, just dijual. Jazz dijual, dibeliin moge gitu. Itu yang R6. Iya, yang R6. R6 yang itu? Iya, itu R6 tuh moge pertama. Oh, itu moge pertama. Iya benar, itu moge pertama. Ternyata. Dari Jazz itu tadinya. Tatap. Loh, waktu itu berarti gue ketemu lo masih SMA? Enggak Masih kan? itu tuh berarti gue baru lulus SMA. Serius lo? Iya, itu baru lulus SMA. Karena iya kan gue beli R6 itu tuh, beli R6 tuh baru SMA kelas 3 akhir. Nggak lama make, habis itu gue jual. Hah, gue udah selama itu kenal sama lo berarti. 2000 berapa berarti ya itu ya? Lama juga ya? Lama sih, Gua kaget 2015 kali. 15? Atau 14 mungkin. lupa gue. Wow. Udah cukup lama ya itu ya? Iya, itu awal-awal gue buat, iya berarti baru awal-awal mulai nge-YouTube tuh. Tapi lu udah YouTube apa belum waktu itu? Gue lupa sih, inget gue udah deh. Soalnya ketika Iya, gue iya. upload video ZX tuh udah video gue yang kesekian gitu. Oh. Lo belum mulai YouTube waktu itu ya? Antara udah mulai atau belum, gue lupa pastinya. Kalau mulai mungkin ya emang masih awal-awal banget, dan waktu itu gue awal nge-YouTube tuh gue nggak ngomong. Jadi gue cuma, Iya, gue ingat. karena gue emang cuma suka, waktu itu tuh gue suka bikin video pakai lagu-lagu gitulah. Oke. Jadi gue masukin background music gitu di videonya. Dulu waktu gue awal nge-YouTube, selang berapa tahun ada Harald, dan Harald nih bener-bener bikin YouTube motoran kayak duar gitu. Karena sebelumnya nggak ada yang mogean sport. Iya ya, waktu itu pokoknya yang awal-awal yang gue tahu lu, Ya. Jody, Raka, Ya. ya kan? Maksud gue motovlog moge itu dulu baru gua mungkin sama siapa gitu. Tapi Iya. yang sport nggak ada. Iya, yang iya, moge gede Iya. itu. Dan waktu itu lo kan? Iya, pakai Yamaha R6 waktu itu awal-awal. Iya. Tapi itu emang bener-bener nggak ada ngomongnya sama sekali. Nggak ada R6 ya? tuh nggak ada ngomong sama sekali, cuma bikin ya gitu doang pakai lagu aja. Lo kenapa dulu bikin YouTube? Awalnya emang karena gue waktu itu suka bikin video. Gue emang suka bikin video, gue suka motoran, terus gue emang suka waktu itu kayak suka aja gitu ngabadiin pas gue lagi naik motor Iya, gitu, iya, gue pengen ngeliat aja gitu gimana sih. Terus habis itu gue upload ke YouTube. Terus waktu itu tuh gue pertama kali kontek-kontekan itu sama Jody. Ingat gue sama Jody. Gue kontek-kontekan itu sama Jody, gue nanya-nanya ya seputar YouTube lah, dan akhirnya waktu itu ternyata bisa menghasilkan dari situ kan, jadi ya hobi, Iya, iya. terus ada penghasilan juga dari situ ya lumayan. Baru gitu. masuk kuliah lah gitu ya? Iya, baru masuk kuliah waktu itu. Baru masuk kuliah, ada YouTube bisa jadi duit, pasti kayak wow, Iya, oke banget nih. sangat membantu anak kuliah sekali ya, mahasiswa. Tapi lo langsung lo monetize tuh waktu itu? Wah, awal-awal enggak, yang R6 itu enggak. Karena waktu itu aja gue pakai lagu yang copyright waktu itu. Jadi emang nggak bisa dimonetize. Dan gue tahu bisa dimonetize itu emang dari Jody waktu itu. Setelah Gitu. berapa bulan tuh? Mungkin setelah setengah tahun ada kali ya. Sama, gue juga awal-awal nggak ngerti. Gue juga nggak tahu di YouTube tuh bisa ngasilin uang tuh, gue nggak tahu gitu. Ya emang karena suka aja waktu itu gitu. Jadi emang dulu tuh awal YouTube banyak banget YouTuber ya nggak tahu cara monetize. Iya, pada masa itu ya 2015 Pada masa itu itu ya. lo tuh masih kecil banget. Lo tuh nyentuh 100.000 kapan ya waktu itu ya? Aduh, gue lupa sih nyentuh 100.000. Oke, dia tuh naiknya cepet banget. Gue inget banget lo cepet banget. Iya ya.
Iya, ya, Nyusul gue gua sama Jody tuh justru kayak, nggak inget sih. wah gila sih Harald jago banget sih bikin YouTube-nya. Langsung serame itu. Terus dari YouTube itu muncullah Tim Arogan. Iya, tapi nah sebenarnya tim Arogan ini tuh bukan tim atau komunitas. Mungkin orang banyak anggapnya seperti Iya. itu karena namanya itu kan tim Arogan itu. Tapi waktu itu awalnya tuh dari kayak ledek-ledekan sama teman-teman aja gitu loh. Iya. Karena waktu itu tuh sering banget di media tuh dibilang moge arogan Ingat gitu gue. loh. Padahal Tahun maksudnya segitu. bukan moge doang gitu loh. Itu kan balik lagi ke individu masing-masing gitu Jadi kan. tahun 2017 kali ya. 2015-16 mungkin. 2015-16 Iya. tuh kata arogan tuh sangat-sangat kental dengan Iya. moge. Heeh. Itu sebuah masalah lah pada waktu itu. Iya. Semua moge kayak dibilang arogan. Iya, habis itu gue bikin hashtag gitu dan nggak tahu kenapa waktu itu gue kepikiran buat bikin merchandise. Nggak tahu kenapa ya, mungkin anak kuliahan semester. Nah itu tuh kenapa? Oh. Kenapa sampai akhirnya Tim Arogan jadi merchandise? Itu di planning kah apa? Enggak sih, awalnya ya emang dari iseng-iseng aja gitu. Karena emang gue dari SMP atau SMA, gue emang suka jualan-jualan apa gitu gue jual. Dia emang berdagang Gitu. jiwanya. Sampai sekarang jual dagang beli motor, ya kan? Emang lu suka jual beles deh. Dari SMP SMA tuh emang gue waktu itu sempat kayak jualan stiker gitulah. Dari SMP gue Makanya jualan lu udah stiker tahu gitu. celah untuk jual stiker gimana. Ya kurang lebih seperti itulah. Terus akhirnya jual, jadi Tim Arogan jadi kaos, jadi merchandise. Iya, waktu itu tapi pertamanya itu merchandise-nya hoodie sih, seinget gue, jaket. Tapi ada kaos juga gitu. Dan Tim Arogan ini sampai sekarang masih sold out terus ya? Alhamdulillah masih sih. Alhamdulillah masih. Keren loh, jadi Tim Masih Arogan bertahan, ini alhamdulillah. merchandise masih terus bertahan, padahal juga dibilang sering Nah, jualan, itu. enggak juga kan? Iya, kalau bisa dibilang sih jarang ya, kayak gue ngestokinnya itu kayak bisa 2 bulan atau 3 bulan sekali. Terus menurut lo apa yang membuat orang-orang terus tertarik sama Tim Arogan? Nah, itu mungkin keajaiban Tuhan kali ya. Tapi menurut lo apa? Ada nggak sesuatu yang apakah apa ya? gara-gara sport banget gitu? Apa gimana? Ya sport banget sih enggak. Kalau sport banget sih mungkin itu lebih ke konsep dari guanya aja kali ya. Karena gue suka yang kayak motor-motor sport gitu, akhirnya gue bikin konsep desain yang sport gitu lah, yang berbau sport Tapi emang gitu. lo punya konsep dari awal, pengen Tim Arogan tuh kayak gimana sih jadinya? Iya, karena gue emang suka ya motor sport gitu, jadi ya memang desainnya kebetulan Sport itu banget sih. Itu gue yang desain sendiri gitu. Semua? Nggak semua, yang gambar-gambar sih gue ada desainernya lagi, tapi kalau kayak tulisan-tulisan atau garis-garis gitu biasanya emang gue yang ngerjain gitu. Dan Harald nih awal-awal gue inget banget, dia yang salah satu bikin stiker awal dan dijual kan? Iya. Dan laku loh. Ya alhamdulillah laku Gua waktu tuh itu. kaget, Laku banget sih waktu Gue itu. tuh kaget banget, jujur nih gue kaget banget Iya. karena kayak, oh ada ya orang beli stiker ya gitu. Pada Ternyata banyak banget iya. loh. Coba boleh di-share nggak seberapa banyak sih yang beli stiker Tim Arogan tuh? Per apa ya bilangnya, per model atau per desain itu kurang lebih mungkin 1000-an. 1000-an. Jadi gue jualnya per pack gitu loh. Satu pack itu isinya kayak ada 5 stiker gitu. Itu kalian hitung sendiri cuannya berapa dikali Jangan dihitung-hitung. hasilnya ini ZX10 di belakang. Gokil banget, dia tuh jualan stiker, jualan kaos, jualan hoodie. Jaket, Di iya, saat hoodie. yang lain belum. Di saat yang lain belum waktu itu. Awal-awal 2000 berapa sih gue bikin ya? 2016 mungkin ya? Ya, dia paling cepat monetize di luar YouTube maksud gue ya. Iya. Itu Harald loh salah satunya. 2016. Itu emang karena udah pengen suka jualan sih ya. Iya, mungkin kayak karena emang dari dulu suka jualan aja sih. Terus lo dulu Gitu. waktu mikir jualan tuh lo mikir untung ruginya nggak sih waktu mulai Tim Arogan? Kalau mikir untung rugi sih pasti kalau namanya manusia pasti mikir untungnya dong, nyari untungnya ya kan. Tapi pernah rugi nggak Tim Arogan? Sejauh ini sih nggak pernah rugi sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Sejauh ini sih nggak pernah rugi. Wah, keren loh. Padahal banyak orang bilang bisnis tuh pasti rugi, untung tuh resiko. Iya, tapi alhamdulillah sih aman-aman aja sejauh ini. Jadi ZX10 guys. Luar biasa emang. Nah sekarang berarti Tim Arogan tuh jadi full time lo, atau full time lo sebenarnya ngapain sih Rod? Gue pengen tahu deh. Full time gua ngapain ya, kalau bisa dibilang nggak ada full time sih Pak saya. Serabutan aja gitu. Apa yang bisa Serabutan jadi apa uang ya nih, kita jadi uang lah ZX10 ya? gitu. Kalau Keren ngomongin juga, serabutan. kerjaan iya. Kita serabutan aja lah, apa aja kita kerjain lah. Selagi halal gitu. Selagi hal. Tapi kenapa sih nih phone gue emergency mulu loh. Tapi keseharian lo apa kalau bisa dibilang sebagai full time YouTuber, apa lo punya side job lain apa gimana? Nggak, side job lain sih nggak ada ya. Sehari-hari ya paling ya ngonten, bikin video. Ini luar Terus- biasa loh berarti. Kita santai-santai aja Pak.
Santai-santai dapat ZX 10. Alhamdulillah. Gimana ya caranya ya? Saya juga kepengen loh ini tiba-tiba beli Aduh, ZX jangan 10. dibandingin Pak. Kita, banyak-banyakan motor sih kayaknya. Jangan. Aduh. Jangan banyak motor. Ini banyak sekali di sini kalau kita buka satu-satu ya. Tapi lo sebenarnya kuliah kan? Kuliah, tapi memang belum selesai aja. Belum selesai. Sisa skripsi Apakah akan aja. diselesaikan? Maunya sih diselesaikan. Tapi ada yang kepake nggak tuh dari kuliah sekarang menjadi? Kepake sih lumayan, karena waktu itu gue kuliah itu jurusannya manajemen marketing. Jadi agak lumayan kepake sedikit lah. Walaupun dulu pas kuliah agak-agak nggak mudeng aja kalau diterangin ya. Ya gimana ya namanya, ya dulu kalau kita sekarang udah tahu pelajaran kayak gitu penting, pasti kan kita nggak asal-asalan gitu kuliah. Penyesalannya selalu datang iya, belakangan ya? Bener. Kalau di depan namanya pendaftaran Pak, ya kan? Betul sekali loh tapi emang makanya gue tuh takjub lah sama yang namanya tim Arogan. Terima kasih. Karena terima kasih. dari awal brandingnya tuh dapat banget, sold out mulu. Terus lo kedepannya mau diapain sih seperti tim Arogan? Kedepannya gue mau pastinya pengen ngembangin lagi sih. Maksud gue nggak pengen jualan cuma, kalau sekarang kan paling bisa dihitung jari lah kayak cuma hoodie, kaos, terus stiker, keychain gitu kan ya. Kedepannya pengen dikembangin lagi sih, maksudnya biar lebih beragam lagi lah gitu produk-produknya, dan ya semoga kedepannya punya offline store juga sih, pengen sih punya offline sekarang store. kan lo offline store di Niku ya? Nggak, itu bukan offline store sih, gue cuma sekedar kayak ya mini kantor lah gitu. Oh, lo sekarang udah kantor jatuhnya? Udah. Kalau misal, ya gue ngerjain di situ emang. Jadi gue ada kayak satu ruangan gitu, emang kalau misalnya lagi ada barang, gue kerjainnya di situ gitu. Dari packing segala macam di situ. Gitu. Packing lo sendiri? Nggak ada, dibantuin. Sekarang ada berapa orang tim lo? Gue sih nggak, ini ya, biasanya emang rata-rata sama gue tuh freelance aja, jadi nggak ada yang kerja tetap gitu loh. Kalau emang lagi ada barang masuk, baru gue panggil. Kalau misal lagi nggak ada ya udah gitu. Karena kan emang soalnya gue nyetoknya kayak 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu kan. Iya. Kalau misalnya dalam sebulan emang lagi belum ada produksian kan, dia juga ngapain juga gitu kerjanya. Emang nggak ada habis barangnya gitu, nggak ada yang dijual lagi gitu. Sombong sih kan? Nggak gitu Pak, tapi kan maksudnya bisa banget hal itu. maksudnya kalau dia di situ nggak ngapa-ngapain kan ya ngapain juga gitu. Bener sih. Sekarang kalau kita ngomongin motor, lo paling sering sebenarnya touring pakai motor yang mana, Raut? Sebenarnya kalau kebetulan motornya kan Susah, bilang sering karena gonta-ganti mulu. iya. Tapi Kalau pernah touring pakai yang bongkok nggak sih? kalau pakai bongkok, waktu itu gue yang ke Bali pertama kali itu, yang Malang Bali itu gue pakai ZX6. Wow, nggak capek itu? Kebetulan rata-rata sih yang udah gue pernah cobain motor-motor dari Kawasaki sih tidak. Wah, Kawasaki fanboy, Kawasaki, boleh lah kirimin satu lagi ya. Tapi emang dari dulu, ya dari Ninja 2,5, Karbu, Ninvi, sampai ZX 25, sampai ZX 6, ZX 10 semua kan? Iya. Jarang banget loh ya nggak Kawasaki ya? Jarang sih. Paling kalau mogenya paling Yamaha doang sih. MT-09 sama R6 doang. Udah. Iya, itu doang. Selain itu Kawasaki semua rata-rata kalau motor gedenya. Ya? Lo touring pakai ZX6 nggak capek tuh? Serius lo? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu sih. Riding positionnya nggak terlalu mengintimidasi segitu aja sih. Gue tahu masih muda. Ya, Kepala belum nggak tahu 3 lah nih. ya. Semoga masih bisa tetap 30. bertahan seperti itu ya. Gue baru udah kepala 30 nih, disuruh pakai ZX6 sih kerasa nih bedanya. Itu ke Bali dari Malang berapa jam sih? Kurang lebih 12 jam. Kenapa Malang Bali? Kenapa nggak Surabaya Bali atau Jogja Bali? Pengen sih nyobain dari Surabaya gitu ya. Cuma gue karena kenapa ya? Waktu itu pertama kali nyobain emang dari Malang, jadi kayak udah dapet nyamannya dari situ ya. Kemarin di situ lagi. Tapi nextnya pengen nyoba dari kota lain sih. Pengen nyoba dari Jakarta bahkan. Dari Jakarta? Sekali-kali pengen nyobain. Gila, udah punya anak masih mimpinya touring dari Jakarta sampai Bali. Kan nanti dia kita kirim lagi Pak. Oh, iya. Kalau enggak nggak bakal boleh kayaknya. Itu istilahnya ya istrinya di-treat juga Iya, lah, biar sama-sama gitulah. mau terbang ke sana kan. Itu dari Malang rutenya lewat mana, Rat? Malang gue naik ke arah apa sih bilangnya? Gue lewat Pantura. Lewat Jalan Raya Pantura, lewat utara, jalur utara. Oh, lo jalur utara. Lewat Situbondo, Python, terus sampai ke Banyuwangi. Rutenya situ terus. Rutenya sebenarnya ada rute lain, tapi lebih lama. Tapi kan rute situ bukannya kayak cuman datar gitu aja ya? Emang sih, banyak yang nyaranin lewat jalur, kayaknya jalur tengah ya, gue nggak tahu tengah atau jalur selatan. Katanya memang lewat jalur tengah atau selatan itu view-nya lebih bagus. Jalanannya, Iya sih. jalannya lebih lika-liku gitu lah, katanya lebih enak buat nikmatin gitu. Cuma emang lebih
lama aja waktunya. Iya. Lo kalau touring apa yang lo cari? Apakah kan ada nih orang touring cari spot wisata gitu, atau ada yang touring emang cepet-cepetan nyampe gitu. Kalau lo apa yang lo cari dari touring? Pertama sih emang karena demen naik motor, maksudnya nikmatin motornya jalan jauh gitu kan, lihat pemandangannya. Terus kenapa gue dari kemarin nggak dari Jakarta sampai Bali, karena gue masih pengen bener-bener nikmatin pas di Balinya gitu loh. Jadi pengen refreshing, pengen jalan-jalan di sana, karena gue mikirnya kalau misalnya gue dari Jakarta sampai Bali tuh udah dapet capeknya doang. Kalau gue mikirnya gitu. Tapi ada orang lain yang emang dari yang beda-beda. Beda-beda kan. Cuma ya emang nextnya gue pengen coba dari Jakarta, cuma pastinya bakal banyak berhenti sih. Biar maksudnya nggak nge-push banget lah. Santai, tapi sampai sana juga masih tetap bisa nikmatin pas di Balinya gitu loh. Setuju gue, karena emang touring tuh emang beda-beda. Ada yang nyari rute, ada yang nyari cepet-cepetan gitu kan. Ada yang sampai tujuan langsung pulang besoknya. Ada juga yang nyampe tujuan. Beda-beda sih tiap orang ya. Atau liburan dulu gitu kan. Berarti kalau dari Malang sampai Banyuwangi, terus nyebrang langsung lewat mana tuh rutenya? Nyebrang gue lewat rute yang gue nggak tahu sih namanya rute apa. Pokoknya ngikutin Google Maps aja yang tercepat lewat situ. Bisa lewat atas Pulau Bali. Tapi ya itu balik lagi, durasinya yang lebih lama. Nah, lo lewat selatan? Gue lewat, iya jadi kan kita tuh kalau kita buka peta bentuk Pulau Bali itu kan kita nyampainya di Bali bagian utara. Kutanya itu kan Denpasar itu di bawah kan. Jadi itu kita lewat pinggiran kiri pulaunya itu. Kalau misalnya ada satu jalur lagi itu kita lewat atas terus lewat tengah. Udah pernah nyoba lewat situ? Kemarin naik mobil lewat situ, tapi naik motor belum pernah nyoba. Naik mobil kenapa? Bukannya lebih seru lewat situ kan sebenarnya? Kemarin sih gue udah nyoba lewat situ. Kalau misalnya gue ngomongin kondisi jalanannya, kayaknya gue lebih prefer jalur gue biasa dibanding jalur tengah. Dia lebih lika-liku, jalanannya kecil banget. Kayak jalanan Setuju gue. Kayak cuma jalan depan sih. Iya benar, jalannya tuh kecil tapi bener-bener lika-liku dan nanjak. Terus ada beberapa spot jalanan yang agak hancur. Iya sih. Gitu. Tapi sejauh ini baru sampai Bali doang? Sejauh ini baru sampai Bali doang. Mau lanjut ke timur? Pengennya sih nyoba ke Lombok sekalian lanjutin ke Mandalika kalau emang udah bisa ya kan? Oh iya, lu udah ke Mandalika kan kemarin kan? Udah pernah kan? Iya. Berarti lu di Lombok belum pernah nih? Nyobain treknya? Maksud gua touring ke Lombok? Touring ke Lombok belum pernah. Kapan rencananya? Belum. Ya mungkin tahun depan kali ya? Tahun depan kali ya? Pengen sih. PSBK lah ya? Kita pengen seperti Bapak Den Dimas ini nyobain di sana kan? Kebetulan ini udah nyobain kan? Udah berapa kali nyobain Pak? Alhamdulillah baru sekali. Asik ya? Malah enak ya? Ya, luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Lo berarti kalau ke Mandalika maunya bawa motor yang mana? Pengennya sih gue bawa 2, ZX25 sama ZX10. Pengen ngerasain dua-duanya. Kawasaki banyak banget ya. Sekarang kita ngomongin koleksi di rumah nih. Jadi kan ada dari ZX14, dari ZX-RR. ZX 150 RR. 2 tak kan? Iya, 2 tak. Itu RR, tapi kebetulan yang gue punya itu masih CBU ya? CBU yang Thailand kan? Iya, makanya dia kode itu masih ZX. Mahal tuh. Lumayan sih kalau dibanding RR. Iya. Boleh tahu nggak kepala berapa? 6? Enggak nyampe. Kecuali kalau lu mau ngambil yang udah kondisinya udah direstorasi. Oke. Udah bagus mungkin di kepala 5 atau 6. Tapi kemarin gua ngambil udah kondisinya agak mengenaskan lah. Jadi maksudnya harus biasa aja atau mengenaskan ini? Mengenaskan tuh seperti hilang gitu. Enggak sih, bagi gue sih agak mengenaskan karena kayak rangka-rangkanya udah pada karat, udah pada kelupas. Udah lama nggak dipakai aja. Iya, maksudnya kurang nggak dirawat lah gitu. ZX-RR, terus ada ZX25. Iya, ZX25. Dari ZX25 naik ke ZX6. Iya. ZX10. ZX yang dia nggak punya cuma ZX14 berarti? ZX14. Tapi ada lagi tuh orang banyak yang bilang katanya ada ZX yang pokoknya tahun lama gitu deh, gue nggak tahu ZX 100. Tapi kalau tahun lama, iyalah kalau tahun lama makanya. banyak lah. Kalau tahun lama banyak lah. Makanya gue bilang pokoknya yang ada di website Kawasaki aja gue bilang ZX-nya yang itu pokoknya yang ada. Iya, ZX14 belum kan? ZX14 nggak ada. Saya kalau H2 bukan ZX. Iya, H2 udah bukan ZX. Beda, ya kan? udah beda. Kenapa nggak ZX14? Apakah barangnya susah atau? Enggak sih, banyak sih yang jual. Cuma gue apa nggak gitu kepengen? Pertama overpower, kedua gue kurang suka aja sama modelnya. Emang tuh gede banget sih. Gede banget. Itu kan segede lawannya Hayabusa kan? Iya. Gue pernah pakai Hayabusa sih, gede banget. Iya. Dan nggak kepake. Iya makanya. Itu kayak buat lurusan doang kali ya. Iya, buat belok-belok susah kayaknya. banget emang. Iya. Nah, kenapa ZX10 Rap? Di antara semua, sebenarnya pertanyaan jangan situ. Kenapa Kawasaki?
Kalau ini nggak dibayar sama Kawasaki ya? Iya, Tapi nggak kalau ada, Kawasaki nggak mau ada. bayar boleh loh. Ya, boleh. Lagi mungkin Boleh. kita motor ya kan. Kenapa nggak Boleh, nggak nolak, nggak. Tapi kenapa Kawasaki? Kenapa Kawasaki? Kalau misalnya kita bandingin satu-satu kali ya. Boleh. Yamaha. Contoh kita ambil misal R6 lah. R6 sampai sekarang di Indonesia nggak up to date. Maksudnya nggak ada yang barunya. Yang facelift aja sampai sekarang yang resmi ATPM full paper itu nggak ada. Oke. R6. R1 ada, tapi emang cuma beberapa. Dan ini bagi gue ya, ini menurut gue ya. Kalau bagi gue itu tipikal motornya itu mesinnya agak panas. Crossplane. Okay. Dan gue emang agak nggak begitu suka karakteristik suara crossplane. Crossplane tuh sejujurnya gue pernah dengar dari jauh, gue pikir kayak Ninja 2,5 silinder kadang-kadang. Mirip kayak 2 silinder. Waktu itu gue sempat punya MT-10, kan crossplane kan. Orang tuh waktu itu pada masa itu mungkin banyak yang belum tahu. Pada bilang ini mah 2,5, 2 silinder kata gitu. Ada sakit hatinya dikit ya? Iya. Padahal itu MT-10. Pada masa itu masih banyak yang belum tahu gitu kan. Tapi kalau gue sih bukan karena mirip 2 silinder, tapi emang kurang suka sama itu di ZX10. Di kelasnya R1. Iya, itu R1, R6 sama R1 ya kan. Terus Honda juga maksud gua nggak sebegitu up to date kayak Kawasaki kan. Masukin ZX series kan masa up to date terus gitu loh, ada model-model terbaru terus. Kayak CBR 600 saya sebenarnya di luar udah launching udah lama kan. Betul. Tapi baru masuk ke Indo. CBR 600 kalau kita bandingin dari segi harga sama ZX10 barunya itu 520. CBR 600 itu harganya 560. Jadi 600 cc tapi lebih mahal dari 1000 cc. Luar biasa. Gitu loh. Tapi sempat laku, kok nggak salah ada yang beli kan? Ada, udah ada. Ya di Indonesia lu mau jual apa aja pasti ada yang beli, Pak. Setuju. Mau jual semahal apapun ada yang beli. Setuju. Aksesoris motor semahal apapun juga ada yang beli. Ada yang beli, iya. Shock breaker depan 3 juta ada yang beli di Indonesia. Pasti ada. Tenang aja, kalau di sini pasti ada. Itu CBR 600. Ya kan? Tapi kalau kita, itu kan dari harga ya. Tapi kalau misalnya dari riding positionnya gitu-gitu, kalau yang terbaru banget gue belum pernah nyobain. Tapi yang waktu itu gue udah pernah nyobain sih nyaman emang, enak. Bahkan menurut gue lebih nyaman dari Kawasaki ZX-6, CBR 600. Tapi ya mungkin kenapa gue sekarang nggak beli itu motor atau nggak punya itu motor ya karena harganya sih. Menurut harganya nggak make sense karena ada ini 1000 cc 520 itu lebih mahal CBR 600. Terus ada CBR 1000, berapa harga paling mahal ya? CBR 1000 juga. Kalau yang sekarang ini terakhir kemarin setahu gue yang ada di apa ya kemarin di event apa gitu gue lupa. Oh, PRJ. PRJ ya kalau bukan PRJ, waktu itu ada deh yang pokoknya terbaru aja. Iya, yang livery itu special edition gitulah. Itu 1000 cc dari Honda CBR harganya udah 1 komaan. 1, berapa M. Jujur sih gue suka sama desainnya, gue suka. Jadi KW kali? Nggak tahu ya Pak. Mungkin ini dalamannya bukan. Iya kali ya. Kenapa murah banget gitu? Gila sih. Kalau dibandingin sama ini lain ya, pabrikan lain. Gue baru kayak, iya berarti make sense juga nih harga ya. Iya, makanya make sense banget. Maksudnya dengan harga segitu, tapi kita dapat motor yang fiturnya komplit gitu loh. Iya. Oh ini kita Kawasaki. Kawasaki luar biasa banget tuh. Luar biasa ya. Pak Mike, ya kan. Mungkin mau ngirim apa gitu. Terus kenapa? Gue kayak nggak pernah ngeliat lo punya motor Italia ya? Motor Italia sejauh ini belum pernah punya. Padahal dulu cita-citanya awalnya banget sebelum punya Ninja 2,5 karbu. Dulu gue minta sama, emang agak kurang ajar sih saya mungkin ya. Dulu waktu SMP tuh gue minta Ducati. Belum pernah punya Ducati? Belum pernah punya Ducati sampai sekarang. Oh iya, MV pernah, lupa. MV pernah. Kenapa nggak bertahan? Sebenarnya motornya enak, tapi menurut gue motornya itu bagi gue agak manja. Kalau dibandingin sama motor-motor pabrikan Jepang gitu loh. Dia lebih kayak nggak bisa panas dikit, biasanya kan overheat gitu kan. Atau waktu itu gue sempat nyobain motor MV juga, tapi gue lupa apa ya. Jadi dia udah agak panas dikit, nggak overheat, masih tetap bisa jalan, tapi quick shift mati, malfunction. Iya, emang ada aja. Iya, nah itu. Gue tuh, kalau gue orangnya lebih ke pengen pakai motor tuh tinggal pakai aja. Gak pengen ada, gue tuh males kalau di jalan tiba-tiba kayak ada malfunction atau apa, hati gue tuh kayak belum. Iya. Nggak tenang gitu loh jadinya. Walaupun modelnya bagus ya. Oh, banget. Iya. Kita kalau ngomongin dari segi desain, ya motor-motor Eropa sih nggak ada lawan sih.
keren banget. MV Agusta sih keren banget. Keren banget. Cuman ya gitu tuh, makanya gue juga sekarang nggak pernah punya MV Agusta. Ducati juga belum pernah punya. Akankah? Pengennya seperti itu, tapi kalaupun sampai punya, pengennya lebih ke buat pajangan di rumah aja. Karena biasanya motor-motor Eropa itu kan dibilangnya art gitu kan, seni. Setuju sih. Jadi gue lebih mikir kayak buat dipajang aja. Waktu itu pernah nyobain yang V4, agak panas pak. Ya memang. Kalau dibandingin sama motor-motor kayak gini, jadi kayak ya udahlah. Ya udahlah, mungkin nanti aja kali ya kalau misalkan tiba-tiba punya rumah di Bandung mungkin. Nah, kan. boleh. Adem ya. Ya, punya boleh. Ducati mungkin lebih make sense. Iya. Ya, makanya sekarang Harald setia banget sama Kawasaki ya. Iya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba Honda nih, CBR 1000-nya harganya let's say lebih mahal sedikit dari ini, apakah lo akan berubah haluan? Berubah haluan mungkin enggak. Insya Allah kalau ada rezeki nambah. Itu dia. Berarti tetap emang Kawasaki di hati lah. Iya, bisa dibilang seperti itulah. Kawasaki fanboy gitu. Gimana kalau sekarang kita bahas modifan si ZX-10? Boleh. Kita ke motornya ya. Sambil berdiri aja ya. Ini motor, kalau sepengingatan gua sih, kayaknya banyak modifan ya? Nggak begitu banyak sih. Simple aja sebenarnya modifannya. Masa? Iya. Ini pelak tentunya udah ganti ya? Pelak udah ganti. Pelak ganti tapi OZ. Tapi mungkin bagi yang nggak paham dan nggak begitu merhatiin kayaknya nggak. Karena warna hitam. Karena warna hitam. Kenapa? Kenapa nggak lo warna lain? Tadi kan warna biru sebelumnya. Kan lo soalnya sempat ngejreng banget tuh motor lo. Iya, warna gua tuh mungkin dari setahun atau 2 tahun lalu kalau emang semenjak gua pakai OZ itu terkenalnya pakai biru. Iya makanya. Cuma mungkin ya udah bosen kali ya karena udah lama juga pengen ganti konsep aja, dan gue kalau ngelihat pas pakai hitam tuh kayak lebih garang aja lah. Ya kan makanya gue ganti hitam. Waktu Harald ganti biru gue kayak, wih gila. Motor sport dikasih warna biru pelaknya. Iya, ditabrakin sama warna hijau gitu kan. Jadi ngejreng. Itu pasti banyak yang gak suka tuh gitu. Awal-awal sih iya kali ya, tapi kan gitu, makin lama kayak makin cinta juga. Kayak awal-awal gue pakai GSX-R, pakai spion Jalu. Oh iya. Saat itu banyak banget yang komplain. Tapi sekarang banyak banget yang begitu. Iya, gitulah. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ganti OZ, kenapa nggak Marche? Karena kalau gue lebih suka OZ itu palangnya lebih sedikit. Marche lebih banyak satu palangnya. Jadi satu doang kan? Iya, beda satu doang. Tapi kan kelihatannya beda sih kalau merhatiin banget gitu ya. Gue gak gitu paham iya, soalnya. Makanya kalau emang diperhatiin banget sih kelihatan lah. Beda satu palang doang sih sebenarnya. Gitu. Terus Showa bawaan kan? Showa bawaan, terus kaliper Brembo juga udah bawaan. Oh ini bawaan nih? Brembo udah bawaan. ZX-10 yang tahun ini kebetulan udah. Emang sama sebelumnya? Kayaknya belum deh. Yang sebelum facelift kayaknya belum. Oh ini facelift? Brembo. Ini kan yang facelift yang terakhir maksudnya. Yang model terbarunya. Oh oke. Ya itu udah Brembo. Kalau ini tambahan. Karbon iya. Ini tambahan. RNG juga tambahan kan? RNG tambahan. For protector. Terus yang gue suka adalah spion. Spion. Ini jadi spion apa sih sebenarnya? Ini namanya itu modelnya sih spion winglet dibilangnya. Mereknya itu ini bikinan Lace kalau nggak salah, merek Kenmoto. Kenmoto. Jadi sebenarnya ada merek yang benar-benar ngeluarin pertama kali banget itu mereknya Rizoma. Tapi harganya memang sangat luar biasa. Luar biasa. Rizoma tuh emang gokil harganya. Iya. Ini kepake nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kacanya oke nggak? Sebenarnya kelihatan nggak sih? Sebenarnya kalau kita ngomongin dari segi fungsionalnya sih nggak begitu fungsional banget kalau dibandingin spion bawaannya Iya, tapi ini lebih ke tampilan sih. Daripada nggak ada kan? Iya. Soalnya ini gue suka banget, jadi pas diginin simple gitu ya, jadi bisa buat gaya dan ada fungsinya juga, walaupun nggak tapi nggak bisa di-adjust ya? Bisa diputer. Nah, bisa di-adjust, bisa. Oh iya lumayan lah, nggak kayak fix banget lah. Iya. Ini baut juga diganti ya? Baut diganti, tapi bukan baut titanium sih, ini baut biasa doang. Ini Puig? Ini ya Puig. Diganti juga? Ini udah diganti, jadi lebih jenong gitu lah kalau bisa dibilang. Iya, salah satu gue juga punya motor sport juga, gue yang paling suka emang biasanya digantinya sih windshield-nya biar kelihatan jenong gitu kan. Iya, karena standarnya kan lebih datar lah, lebih datar. Dan clear kan standarnya, kalau ini kan lebih jenong dan smoke. Oh iya, benar. Terus dari situ ke sini ini karbon ya tambahan. Karbon, iya spakbor juga udah gue ganti. Bawaannya tuh warna hijau juga kayaknya. Ini juga ini frame ya? Iya, full frame-nya gue cover sih. Swing arm.
Berapa mahal nggak sih? Swing arm udah diganti sama itu juga kurang lebih kayaknya kalau full body kayak gini kayaknya kurang lebih 10 kali ya. Oke. 10 juta ya karbon. Karena emang banyak sih karbonnya. Iya, banyak lumayan. Banyak banget. Ini Brembo ganti? Brembo udah bawaan. Handle rem Brembo udah bawaan. Banyak yang bawaan ya motor ini? Iya. Makanya dengan harga segitu kita udah dapat banyak kan? Balik lagi ngomongin harga lagi. Iya kan? Brembo, terus Öhlins? Öhlins sudah bawaan. Steering damper juga udah bawaan. Makanya gue juga kayak, ini motor mau diapain lagi gitu. Karena emang udah banyak yang dari sananya. Wow, oke Gitu. juga ya. Terus ini enggak ya? Ini tambahan. Ini juga. Iya, frame slider sama engine protector tambahan. Terus tutup kayak light Iya, tutup oli, pemanis-pemanis aja. Ini emang lebih ke arah pemanis ya semuanya? Iya, semuanya pemanis aja sih. Nggak ada yang buat performance gitu kayak gua pasang apa biasanya piggyback gitu sih nggak ada. Oh iya? Iya, nggak ada. Tapi emang lo pernah pasang ya piggyback? Waktu itu gue sempat punya apa ya? Sempat punya T-Max tuh ada piggybacknya. Oke. Kalau ini sih nggak ada. Ini cuma kosmetik aja lah kalau bisa dibilang. Dan tentunya SC Project. Iya. Karena potnya super berisik ya? Iya. Udah pernah capek telinganya pakai situ? Kebetulan baru ganti jadi masih bisa diterima masih lah. bisa lah ya, kita lihat lah beberapa bulan lagi ya. Nggak tahu ya beberapa bulan ke depan kayak gimana. Knalpotnya berisik seberisik itu. Paling performance ya itu aja sih knalpot biar lebih keluar aja gitu kan tenaganya. Iya, lainnya enggak ya? Selang rem enggak Selang belum. Jadi kayak pengereman aja emang belum ada yang gua otak-atik sama sekali. Emang nggak mau atau belum? Mungkin menyusul ya. Pelan-pelan ya. One by one aja, satu persatu aja. Paling ya kayak selang minyak rem sama kaliper belakang lah ya. Kalau ini kan udah Brembo juga jadi kayak ya udahlah. Iya sih. Terus ada di motor ada cruise controlnya ya? Udah ada cruise controlnya juga. Ini kenapa nggak single seat? Kebetulan minggu kemarin saya baru bawa istri ya. Bawa istri, Pak. Iya. Ya, Harald tuh paling rajin absen di sensi. Hampir kayak nggak ada lo nggak di sensi deh. Kalau nggak ada, kalau lagi acara keluarga atau nggak lagi keluar kota aja. Setiap pagi pasti ke sensi. Ya mendekat dari rumah juga sih. Iya sih. Deket banget kan lo dari sensi? Deket banget sih. Kalau pagi-pagi mungkin 5 menit sampai kali ya. Kalau nggak macet kan. Pagi-pagi kan nggak macet kan hari Minggu kan. Iya, pokoknya itu paling sering, paling rajin aja. Mau Idul Fitri juga tetap riding deh. Idul Fitri hari pertama sih enggak. Hari kedua mungkin iya. Masa sih? Hari kedua lah, Pak. Hari pertama kita lebaran dulu, Pak. Rajin banget. Gue bingung. Harald emang jujur paling sering riding sih. Kalau gue sih nggak sesering Harald emang. Gue emang nggak tahu ya, emang suka aja gitu motoran. Iya sih. Suka aja motoran. Apa sih motor yang lo belum kesampaian punya? Yang belum, ya mungkin pengennya sih Ducati. Apa? V4. Superleggera. Apa sih? Ya kita V4? Iya, V4 yang Superleggera sih. Ya, namanya cita-cita kan pasti yang paling tinggi dong. Boleh. Iya. Itu belum tuh. Belum. Menyusul lah mungkin. Amin. Kita doakan aja. Amin. Harald, ini thank you banget udah mau mampir sini. Sama-sama. Thank you banget juga udah dibolehin kesini. Amin. Jangan lupa mampir ke channelnya Harald. Siap. Thank you banget semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Selesai jalan. See you next video guys. Bye bye.